Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yosua pasal yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat yang pertama. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Di dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan, orang Israel dengan mata kepala sendiri telah melihat perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Bagaimana Tuhan mengeringkan sungai Yordan itu sehingga mereka dapat melewati dengan begitu mudahnya. Dan berita ini menjadi berita yang menggemparkan bagi semua raja orang Amori dan semua raja orang Kanaan. Sehingga mereka menjadi tawar hati. Mereka ketakutan dan hilang semangat untuk berperang menghadapi orang Israel. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kondisi yang demikian pasti membuat orang Israel berpikir dan semakin yakin dan berani bahwa ini merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan penaklukan tanah Kanaan. Namun kalau kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya, ternyata Tuhan tidak menyuruh mereka melakukan penyerangan. Sebaliknya, Tuhan menyuruh Yosua untuk melakukan sunat bagi seluruh orang Israel. Karena generasi baru, mereka yang lahir di padang gurun, mereka belum disunat. Nah, saudara, di dalam kondisi yang demikian, kalau kita lihat, maka jelas sekali perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua mungkin tidak masuk akal. Seharusnya sunat itu dilakukan pada waktu mereka sudah menduduki tanah Kanaan. Bagaimana seandainya kalau musuh-musuh mereka tahu bahwa orang Israel laki-lakinya semua sedang disunat? Maka musuh-musuh mereka akan segera menyerang orang Israel dan pasti orang Israel akan kalah total. Kalau kita ingat peristiwa di Sikem, bagaimana anak-anak Yakub menyerang, menghabisi semua orang laki-laki yang sedang disunat pada waktu itu di dalam Kejadian pasal 34. Saudara, mengapa orang Israel harus disunat? Kalau kita melihat di sini nampaknya Tuhan lebih mendahulukan sunat daripada melakukan penyerangan, menaklukkan tanah Kanaan. Yang pertama di sini kita lihat saudara, melalui sunat Tuhan mau mengajarkan kepada orang Israel. Tuhan mau mengingatkan kembali orang Israel akan perjanjiannya dengan Abraham. Sunat ini menjadi sebuah tanda perjanjiannya dan tanda bahwa mereka keturunan Abraham adalah umat pilihan Allah. Yang kedua, pada waktu mereka disunat, sunat ini mau mengajarkan kepada mereka untuk belajar taat kepada perintah Tuhan, bergantung kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, pada waktu mereka disunat, maka mereka pasti akan mengalami kesakitan. Dan mereka berada di dalam situasi, kondisi tidak berdaya sama sekali. Nah, di tengah kondisi yang demikian itulah, Tuhan mau mengajarkan mereka untuk menyerahkan hidup mereka, menyerahkan diri mereka kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan. Ketiga, kalau kita melihat di sini generasi baru Israel yang lahir di padang gurun itu harus disunat sebagai persiapan untuk perayaan Paskah di dalam ayat yang ke-10. Perayaan Paskah pertama dilakukan orang Israel sesaat sebelum mereka keluar dari Mesir. Dan maka pada perayaan Paskah ini diikuti dengan berhentinya roti mana yang selama ini turun di padang gurun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sunat ini pada perayaan Paskah mengingatkan bahwa Tuhan sudah memimpin mereka dengan selamat di tanah Kanaan. Tuhan sudah menepati janjinya kepada mereka. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mungkin pada saat ini kita berada di dalam situasi di mana kita tidak berdaya. Kita tidak tahu harus melakukan apapun untuk keluar dari segala ketidakberdayaan kita. Tetapi ingatlah bahwa di tengah ketidakberdayaan kita, Tuhan mau mengajak kita, mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk tetap taat, percaya kepada penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengingat akan janjinya kepada umatnya, bahwa Dia Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, biarlah di dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Bila kita terus diteguhkan oleh Tuhan, kita tetap setia, percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.